Cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 24. Keesokan harinya, Nirmala yang terbangun dari tidurnya, hendaknya akan sholat subuh, dengan mata yang membengkak, karena malamnya terlalu banyak menangis. Dipandanglah wajah ketiga adiknya satu persatu, yang masih tidur. Mereka tidur seranjang dengan Nirmala, sementara adik yang paling bungsu tidur dengan ibunya. Demi masa depan ketiga adiknya yang masih sekolah, Nirmala harus rela menikah dengan orang yang tidak dia cintai, agar bisa menopang ekonomi keluarga, dan membantu ayahnya menyekolahkan adik-adiknya. Terus air matanya berderai tak henti-hentinya, diusap kepala ketiga adiknya, dan menciumnya satu persatu. Seraya berkata, "Wahai adik-adikku, sekolahlah kalian setinggi-tingginya. Aku rela mengorbankan cintaku, perasaanku, serta kebahagiaanku untuk masa depan kalian." Lantas dia pun pergi sholat subuh. Usai sholat, dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, yang lalu dan yang akan datang, yang nampak dan yang tersembunyi, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku. Ya Allah, jikalau pertunangan ini mendatangkan kebahagiaan bagiku di dunia dan di akhirat, maka dekatkanlah perjodohan ini. Namun jika ini mendatangkan mudarat bagiku, maka jauhkanlah kami. Ya Allah, berikanlah Almer kekuatan serta kelapangan hati, agar dia bisa tabah dan kuat mengarungi hidup di Jakarta. Jika dia adalah bagian dari jiwaku, maka satukanlah kami. Dan jika bukan, anugerahkanlah dia seorang wanita yang bisa merawatnya, serta mencintainya seumur hidup, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin." Tak terasa, mentari terbit di ufuk timur, membangunkan ayam yang sedang tidur, menghangatkan pagi yang semalam dingin. Almer yang bersiap-siap berangkat kerja, datang wanita menyahut lembut. Terlihat di tangannya membawa sesuatu. "Assalamualaikum Almer." Almer yang sedang memakai sepatu di teras depan rumah. Yang datang adalah Hafiza. "Waalaikumsalam warahmatullahi Hafiza." "Almer, aku bawakan kamu bubur ayam. Sehabis subuh aku bikin bubur ini, supaya kamu bisa sarapan saat hendak berangkat kerja." "Waduh Fiza, kamu kok tahu aku belum sarapan? Ayo kita berdua makan bersama." Hafiza semakin perhatian. Dia bertanya lagi, "Mas, gimana dengan wanita yang kesini tempoh hari? Ada hubungan apa antara Mas Almer dan dia? Kulihat dia begitu cemburu padaku." Jelas di matanya, wanita itu sangat mencintai Mas Almer. Rupanya Hafiza teringat akan Nirmala, yang pernah datang mencari Almer di kosnya, dan mendapati Hafiza yang sedang menyuapi Almer. "Iya Hafiza, namanya Nirmala. Dia begitu mencintaiku." Kesalahpahaman yang terjadi waktu itu telah mendapati titik temu. Kami berdua sudah saling terbuka untuk menyelesaikan itu. Namun saat itu selesai, wanita itu telah dijodohkan orang tuanya dengan seorang pengusaha. "Apakah kamu mencintai dia Almer?" "Aku tidak tahu apakah ini cinta Fiza. Aku hanya tahu saat tak bersamanya, aku merasa bahwa ada yang hilang dari jiwaku. Kini, wanita itu telah mendapati seseorang yang bisa membahagiakan dia." "Almer, pernahkah kamu terpikir bahwa kamu akan mencintai wanita lain selain Nirmala?" tanya Hafiza, yang seolah-olah melempar umpan pada Almer. "Fiza, cinta itu bukan persoalan pikiran, hingga aku harus berpikir untuk mencintai wanita lain. Cinta itu adalah persoalan perasaan, dan itu adalah pekerjaan hati. Aku berharap hatiku tidak dilabuhkan untuk dunia, melainkan aku ingin hatiku berlabuh pada sesuatu yang abadi, yang Allah kirimkan padaku nantinya." Hafiza bertanya lagi,
Wanita seperti apa yang kamu harap Allah kirimkan untukmu? Almer pun menjawab, aku mau wanita yang soleha sepertimu, dan sederhana seperti Nirmala. Kamu tidak hanya soleha, kamu juga cantik, dan kamu adalah hafizah Quran. Beruntung orang yang mendapati istri sepertimu. Hafizah seperti mau terbang. Dia sangat senang mendengar Almer berkata demikian. Lalu Hafizah bertanya lagi, emang kesederhanaan apa yang kamu dapati dari Nirmala? Hafizah ini cerdik. Dia mencoba menjebak Almer dengan kata-kata Almer sendiri. Tapi Almer tidak sebodoh itu. Meskipun dia terlalu lugu, Almer menjawab, aku merasakan Fiza. Aku merasakan kesederhanaan itu. Bukan mendapati. Apa bedanya? Almer tanya lagi. Hafizah. Almer menjawab, kalau aku hanya mendapati, lalu aku tidak merasakan manisnya kesederhanaan itu, maka sama seperti aku mendapatimu, tapi tidak merasakan kehadiranmu. Hafizah terdiam sesaat. Lalu dia meminta pada Almer untuk membuka hati dan merelakan kepergian Nirmala. Seketika Almer terasa sedih dan terdiam membisu. Dalam hati dia tidak mau Nirmala hilang dari jiwanya. Ingin dia menyatakan bahwa dia menyukai Almer, namun terlalu gengsi. Masa wanita harus duluan mengutarakan perasaannya? Begitulah menurut Hafizah. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 7. Tak sempat lagi Almer jalan kaki ke tempat kerjanya. Mau tidak mau dia harus naik ojek untuk mempersingkat waktu. Dibukalah dompetnya tapi uangnya tidak cukup. Lalu Hafizah bertanya, ada apa Almer? Almer menjawab, ini udah mau jam 7. Aku harus bergegas ke tempat kerja. Mau naik ojek tapi uangnya tidak cukup. Almer lupa bahwa semalam sehabis ceramah dia mendapati amplop dari panitia. Di dalamnya ada uang. Hafizah berkata, emang kamu tadi malam kamu tidak dikasih uang sama panitia acara? Almer pun teringat amplop itu. Dia pun masuk ke kamar, dibukalah amplop itu. Di dalamnya ada uang 1 juta. Alhamdulillah, kata Almer. Dia pun berterima kasih pada Hafizah dan semua panitia karena telah mengundang dia untuk berceramah. Iya Almer, bergegaslah kamu ke tempat kerja. Nanti malam aku bawakan kamu makan, kata Hafizah. Iya Hafizah, terima kasih banyak atas bubur ayamnya. Almer pun berangkat, dan Hafizah kembali ke rumah. Sesampainya di tempat kerja, dia ikut briefing dengan teman serta atasannya. Almer mendapati tugas membersihkan toilet serta sampah di halaman belakang. Dia tidak lagi mendapati tugas di ruang HRD dan akunting. Yanti yang semalam tidak tidur, datangnya agak terlambat. Sama halnya dengan Fitria. Ayahnya membangunkannya. Fitria baru bisa tidur sehabis subuh. Dia pun minta izin pada ayahnya bahwa dia merasa pusing dan akan berangkat agak siang. Sementara itu Hafizah yang sudah tiba di rumah duduk ngobrol dengan ibunya. Hafizah mencoba curhat kecil pada ibunya tentang perasaannya pada Almer. Memang kedua ibu dan anak ini seperti sahabat. Ibunya lah tempat Hafizah berkeluh kesah. Hafizah berkata pada ibunya, "Ibu, aku sebenarnya suka pada Almer, tapi aku malu untuk mengatakannya. Haruskah aku menyembunyikan perasaan aku padanya, Ibu? Tapi sampai kapan? Aku terharu dia memujiku bahwa aku cantik dan soleha, namun di hatinya ada wanita lain." Ibunya pun menjawab dengan nada candaan gitu, "Cie, anakku lagi jatuh cinta, Ibu." "Tawah," kata Hafizah, seperti mau manja-manjaan gitu dengan ibunya. "Anakku, sebaiknya kamu jujur padanya tentang perasaanmu selagi masih ada waktu. Gimana kalau kamu tidak ngomong saat kamu diberi kesempatan, lalu ada wanita lain yang menghampirinya? Jodoh itu di tangan Tuhan. Maka ambillah jodohmu dari tangan Tuhan, agar berpindah jodoh itu di tanganmu. Katakanlah padanya, agar bisa jadi pertimbangan dikala hatinya lagi sendiri, saat dia merasakan kesepian. Tidak harus menunggu siapa yang duluan.
Saat itulah kamu merubah takdirmu dengan tinta yang hitam agar terlihat jelas dan tak tertukar. Di lain tempat, waktu sudah pukul 8 pagi. Yanti baru tiba di tempat kerja. Dengan matanya yang masih ngantuk, ingin dia menikmati secangkir kopi. Namun kopi yang ingin dinikmati adalah kopi buatan Almer, sosok pria yang dia suka. Detik-menit terlewati. Sudah 1 jam duduk di depan komputer. Sosok Almer tak kunjung terlihat. Dia bertanya dalam hati kemana Almer. Apakah Almer tidak masuk kerja? Namun dia malu bertanya pada rekan kerjanya. Seseorang terlihat lagi ngelantai. Saat diperhatikan bukanlah Almer. Yanti mulai gelisah. Dia kemudian mencari Almer ke seisi gedung. Namun Almer tak ditemukan. Karena panik hati Yanti jadinya tak tenang dan tak terkontrol. Fitria yang baru datang memasuki kantor, berjalan menuju ke ruangan akuntingnya, berpas-pasan dengan Yanti yang lagi bengong. Fitria pun menegur Yanti. "Pagi Mbak Yanti, kamu kok kelihatan bengong ya? Kayak gelisah gitu." "Iya nih Fitri, aku dari tadi nyariin Almer, tapi kok tidak kelihatan." Wajah Cantik terlihat cemas. Mbak Yanti keceplosan ngomong pada Fitria. "Emang Almer kemana?" tanya Fitria. Tiba-tiba Yanti tersadarkan dan berkata, "Oh iya Mbak Fitri, aku kembali ke ruanganku dulu." "Waduh mamus gue." Fitri curiga gaya kalau aku suka sama Almer. Fitria yang melihat tingkah laku Yanti membuat dia bertanya-tanya. "Mbak Yanti kok nyariin Almer sampai harus secemas itu? Jangan-jangan Yanti suka lagi sama Almer. Terus kalau mereka pacaran, lalu aku lihat ini di depan mataku, pasti aku akan cemburu." Fitria juga terlihat cemas. Perasaan Fitria suka sama Almer telah terlahir saat Almer bersamanya waktu sakit kemarin. Haruskah aku menyatakan perasaan aku pada Almer sebelum Yanti mengutarakan perasaannya? Tapi aku masih ada hubungan dengan Firman. Apa yang terjadi padaku ya Allah, berkata Fitria dalam hati saat sedang berjalan menuju ruangannya. Apa yang terjadi dengan Fitria? Akankah Fitria selingkuh di belakang Firman? Atau dia akan menyudahi hubungan dia dan Firman? Bagaimana dengan Yanti? Mungkinkah Yanti akan mengutarakan perasaannya? Di sisi lain Hafiza yang telah mendapati dorongan ibunya untuk jujur mengatakan bahwa dia suka pada Almer. Sementara Almer tak ingin membiarkan Nirmala begitu saja bertunangan dengan Farhan. Apa yang terjadi nantinya? Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Dan mohon maaf HP admin bermasalah.